Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam video-video singkat yang saya buat, masih dalam tema-tema berpacaran, dan menyambung video saya yang sebelum ini yang berbicara tentang apakah orang Kristen hanya berpacaran satu kali saja lalu langsung menikah. Saya ingin menyoroti pada video kali ini hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari pasangan pada waktu berpacaran. Jadi, saya ingin memberikan beberapa petunjuk praktis tentang hal-hal apa yang harus saudara perhatikan ketika berusaha untuk memilih pasangan hidup. Saya juga ingin mereview singkat video saya beberapa waktu sebelumnya mengenai koridor-koridor yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam kita memilih pasangan hidup, ya. Yaitu yang pertama, kita berpasangan dengan lawan jenis kita, ya, itu di dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat 21 dan 20 sampai 24. Lalu yang kedua, hubungan harus didasarkan oleh cinta kasih dan saling menghormati. Ya, ini menjadi dasar relasi kita dengan pasangan kita, cinta kasih dan saling menghormati. Itu ada di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Lalu yang ketiga, koridor yang ketiga adalah harus dengan sesama orang percaya. Dan itu ada di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, saat ini bukan dengan maksud untuk menambahkan apa yang kurang pada firman Tuhan, karena bagi saya firman Tuhan sudah sangat-sangat cukup sebagai pedoman. Saya hanya ingin menolong proses penyaringan yang bisa saudara-saudara lakukan sehingga akan mempermudah, ya, bagi saudara untuk menyesuaikan diri dengan pasangan ketika ada di dalam pernikahan nantinya. Sekali lagi saya ingin menegaskan, sebagai anak Tuhan, berpacaran itu bukanlah proses dalam mencoba-coba berhubungan intim, ya. Karena hubungan intim hanya diperkenankan di dalam kekudusan pernikahan. Dan bagi mereka yang berdalih takut mengalami kebosanan dalam berpacaran tanpa berhubungan intim, saya jamin justru kalau sudah berhubungan intim malah jadi cepat bosan, ya. Lagi pula ada banyak hal yang bisa dijajaki dalam hubungan pacaran yang kudus. Dan ini akan saya jelaskan berikut ini. Ya, kalau saudara-saudara sudah mengikuti 3 koridor yang diberikan dalam firman Tuhan tadi, maka langkah berikut yang saudara harus perhatikan adalah, yang pertama, karakter pasanganmu. Itu yang harus diperhatikan. Menilai kecocokan karakter pastinya bukan berarti keduanya harus sama-sama outgoing gitu ya, atau keduanya harus sama-sama pendiam, ya. Akan tetapi lebih kepada apakah karakter kalian saling mengisi dengan karakter pasangan atau tidak. Kalau salah satu pasangan punya karakter yang meledak-ledak, maka yang lain harus lebih berkarakter adem atau menenangkan. Jika yang satu lebih senang berbicara, maka yang lain harus lebih senang mendengarkan. Bayangkan jika keduanya bertipe pendiam, maka waktu-waktu pacaran saudara mungkin akan lebih diisi dengan kesunyian, ya, sunyi sepi malam kudus. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah tujuan hidup pasangan kita. Ini adalah salah satu hal terpenting yang perlu dikenali oleh setiap pasangan. Karena apa? Karena tujuan hidup seseorang itulah yang memotivasi mereka. Jadi jika pasanganmu memiliki tujuan hidup menggapai karir setinggi-tingginya, maka Anda perlu bersiap jika ada momen-momen di mana dia akan lebih memilih karir daripada Anda. Apakah ini akan menjadi problem bagi Anda atau tidak? Tentunya hanya Anda sendiri yang bisa menilainya. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, latar belakang keluarganya perlu diperhatikan. Terkadang cara terbaik untuk memahami perilaku pasangan kita adalah dengan mengetahui bagaimana cara dia dibesarkan di dalam keluarganya. Apakah keluarganya mendidik dia dengan kasih sayang atau dengan disiplin ketat? Apakah keluarganya memanjakan dia atau malah cuekin dia?
dibiarin aja, dari kecil sudah dibiarin. Mau ngapain kek, mau ngapain terserah, orang tuanya nggak pernah ngurusin. Ya. Semua yang kita alami di masa kecil memiliki pengaruh atas kita sekarang. Dan kemungkinan besar juga akan mempengaruhi cara kita membesarkan anak-anak kita nantinya. Itu sebabnya ini merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Yang keempat, prinsip hidupnya. Ada orang-orang yang berprinsip bahwa uang adalah segalanya. Ada juga yang berprinsip bahwa istri itu tidak boleh bekerja. Suami itu sebagai tulang punggung keluarga, jadi harus mensupport seluruh keluarga. Istri tugasnya adalah fokus mengurus rumah tangga. Nah, itu termasuk salah satu prinsip, saudara. Yang lain lagi berprinsip bahwa hidup harus santai, dijalani tanpa beban, gitu ya. Nah, jika bicara masalah prinsip seperti ini, maka kemungkinan besar ini adalah hal-hal yang sudah menjadi pakem yang sulit untuk diubah. Jadi kalau pasangan kita punya prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip kita, sanggupkah kita untuk mengikuti atau mengiringnya sampai maut memisahkan? Dengan demikian, bukankah lebih baik prinsip hidup pasangan kita ketahui sebelum menginjak jenjang pernikahan? Sehingga kita sebelum menikah, kita tahu terlebih dahulu resiko apa yang harus kita hadapi nanti. Apa yang nanti harus terjadi, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang prinsipil seperti ini. Ya. Nah, jadi ini hanya empat aspek yang bisa saudara lihat yang sekiranya akan menjadi bahan yang baik sekali untuk saudara bisa menyaring calon pasangan hidup saudara. Nah, saya ingin menjelaskan sekali lagi di sini bahwa tujuan kita melihat beberapa aspek ini ya, bukan untuk menemukan kecocokan di semua bidang. Saya tidak mengatakan begitu. Karena faktanya hampir mustahil bagi kita untuk menemukan orang yang cocok segala-galanya dengan kita. Jadi, you need to drop that fantasy immediately. Itu hanyalah fantasi. Itu hanya terjadi di dalam novel-novel, cerita-cerita romansa saja. Tidak terjadi di dunia nyata. Jadi, goal yang paling ideal adalah menemukan orang yang paling sedikit perbedaannya dengan kita. Atau Anda bisa saja membuat sebuah batas toleransi, dan segala yang belum melewati batas tersebut tidak akan Anda permasalahkan. Tetapi ini pertanyaan yang perlu selalu Anda jawab dengan jujur. Apakah saya sanggup menghadapi orang dengan prinsip, tujuan hidup, dan karakter seperti ini setiap hari seumur hidup saya? Dan kalau saudara mengatakan, ya saya sanggup, artinya saudara harus siap menghadapi semua resiko yang muncul akibat pilihan saudara tersebut. Namun jika saudara percaya dengan perasaan cinta sejati dan saudara siap membuat komitmen seumur hidup tersebut, apapun resikonya, apapun halangannya, apapun masalah perbedaannya, maka seperti Amsal 10 ayat 12 mengatakan, kasih menutupi segala pelanggaran. Saya akan berdoa agar hati Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga Anda bisa belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah surut. Meskipun di tengah segala perbedaan dan kesalahpahaman, kasih Anda terhadap pasangan tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah padam. Demikian video singkat saya pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.